Selamat siang pemirsa, senang sekali kami dapat berjumpa dengan Anda di program Metro Siang. Selain 3 berita utama tadi, rekan-rekan kami di lapangan akan menghadirkan informasi terkini perkembangan dari sidang Teddy Minahasa dan juga pemilihan dari Ketua MK pada hari ini. Selengkapnya bersama saya, Anggi Hasibuan. Pemirsa, hari ini Mahkamah Konstitusi menggelar pemilihan Ketua baru MK. Ada 2 kandidat, yaitu Arief Hidayat dan Anwar Usman. Arief Hidayat memiliki catatan buruk 2 kali melanggar kode etik ringan, sementara Anwar Usman syarat potensi konflik kepentingan karena merupakan adik ipar Presiden Jokowi. Selengkapnya akan disampaikan oleh Reno Reksa langsung dari gedung MK. Reno, selamat siang. Kenapa sidang pemilihan awalnya dilakukan tertutup? Jam berapa dan sistemnya bagaimana, Reno, perkembangan situasi di sana? Baik, selamat siang Anggi dan juga pemirsa. Memang betul tadi kurang lebih pada pukul 11 waktu Indonesia Barat sesuai yang dijadwalkan untuk proses rapat pleno Hakim Konstitusi ini sudah dimulai, tapi bukan di dalam ruangan tempat saat ini saya berada. Anggi, ini berada di RPH di lantai 16 dan ini berlangsung secara tertutup. Memang sampai dengan saat ini belum ada konfirmasi secara resmi apa sebetulnya menyebabkan ke-9 Hakim Konstitusi ini mengadakan rapat secara tertutup, tapi bisa kuat ada indikasi yang muncul bahwa tentu ada hal-hal yang menjadi pertimbangan tertentu dan ini tidak bisa diketahui oleh masyarakat luas. Dan kalau Anda tanyakan tadi bagaimana sebetulnya skema yang digunakan untuk pemilihan ketua dan atau wakil ketua Mahkamah Konstitusi periode 2023-2028, kalau memang sampai di lantai 16 proses rapat pleno hakim ini masih belum bertemu dengan kesimpulan utamanya, kesimpulan akhirnya, maka ini akan dibawa ke ruang sidang pleno di lantai 2 tempat saat ini saya berada. Dan untuk metode yang kedua ini adalah metode untuk pengambilan suara atau voting. Anggi, saya akan tunjukkan kepada Anda, teman-teman tolong dibantu untuk pengambilan visual secara real time di sini. Kalau kita lihat di situ ada bilik yang berwarna hitam. Itu adalah nantinya lokasi para hakim konstitusi untuk melakukan pemilihan begitu ya terhadap ketua Mahkamah Konstitusi. Barulah kemudian dari bilik hitam itu surat suara yang sudah mereka tentukan pilihannya akan dibawa dan dimasukkan ke dalam kotak suara yang bening begitu, tepat berada di depan bilik suara. Dan hal ini nantinya akan disaksikan secara langsung oleh Ketua Hakim Konstitusi saat ini, yaitu Anwar Usman. Kemudian ada juga PLT, Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Heru Setiawan, dan juga Panitera MK Muhyiddin. Dan ini akan berlangsung jika memang sekali lagi skenario voting dirasa diperlukan untuk dilakukan. Tetapi informasi yang kami terima sampai dengan saat ini, proses atau rangkaian rapat pleno hakim di lantai 16 masih berlangsung. Anggi. Baik, jadi yang Anda ceritakan tadi ini adalah skenario kedua ya, seandainya memang nanti jadinya voting begitu ya Reno ya. Oke Reno, bisa dijelaskan terkait catatan 2 hakim MK, ini yang menjadi perbincangan juga ya sebagai kandidat terkuat dan problematika hukumnya Reno. Ya, sebetulnya kalau ada 2 kandidat hakim terkuat ini sudah Anda sampaikan tadi, Anggi, bahwa ada 2, yaitu Anwar Usman sendiri yang saat ini menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi, dan juga Arief Hidayat yang juga merupakan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi yang digantikan oleh Anwar Usman pada tahun 2018 kemarin. Nah, 2 hakim ini ada beberapa catatan yang mendapat sorotan. Yang pertama adalah dari pihak Anwar Usman itu sendiri, seperti Anda sampaikan tadi, ini ditakutkan akan ada konflik kepentingan atau konflik of interest karena per tanggal 26 Mei 2022 Anwar Usman ini resmi menjadi adik ipar dari seorang Joko Widodo yang kita tahu ia adalah Presiden Republik Indonesia. Kemudian kalau untuk Hakim Konstitusi Arief Hidayat ini ada beberapa catatan, pernah melanggar atau menerima sanksi etik berupa teguran lisan pada tahun 2016 dan tahun 2018. Untuk di tahun 2016 Arief Hidayat ini mendapatkan sanksi etik karena ia pernah menitipkan seorang kerabatnya kepada seorang jaksa
yang pernah digunakan untuk Jaksa Agung Muda pengawasan atas nama Widyo Pramono untuk membina seorang kerabatnya dengan kata-kata diksinya adalah mohon titip dan dibina, dijadikan anak bapak. Ini yang menyebabkan Arief Hidayat mendapatkan sanksi etis pada tahun 2016. Kemudian pada tahun 2018 Arief Hidayat terkena sanksi etis lagi berupa teguran lisan yang sama karena ia pernah bertemu dengan sejumlah pimpinan Komisi 3 DPR RI pada tahun 2017. Pada saat itu Arief Hidayat sedang diproses untuk menjadi calon tunggal Hakim Konstitusi periode 2018-2023 dan bertemunya Arief Hidayat dengan sejumlah pimpinan Komisi 3 DPR RI ini pun dianggap melanggar kode etik. Itu adalah sejumlah catatan dari Arief Hidayat dan juga Anwar Usman. Kalau Anda tanyakan soal problematika hukumnya, ini ada yang ambigu, Anggi, sebetulnya. Kalau kita lihat di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Pasal 4 Ayat 3, di situ gamblang dijelaskan bahwa jabatan Ketua dan Wakil Ketua MK ini adalah 5 tahun dan bisa dipilih lagi selama 1 kali jabatan. Ada di pasal 4 ayat 3A dijelaskan. Tetapi di undang-undang yang sama di pasal 87A disebutkan bahwa Hakim Konstitusi yang menjabat sebagai ketua dan wakil ketua tetap menjabat sebagai ketua dan wakil sampai dengan masa jabatannya berlangsung. Diksi sampai dengan masa jabatannya selesai ini dipertanyakan apakah masa jabatan ketua dan wakilnya atau masa jabatan sebagai hakim konstitusi. Inilah yang menjadi hal yang ambigu yang mendapat catatan juga dari berbagai pihak. Dan lagi-lagi kita akan menunggu siapa kira-kira yang akan menjadi ketua dan wakil ketua Mahkamah Konstitusi periode 2023-2028. Kembali ke Anggi di studio. Baik, Reno, terima kasih. Kami juga akan menunggu perkembangan di lapangan. Terima kasih, Reno Reksa.